Oke, soal nomor 1, kita perhatikan di sini bentuknya 9 pangkat, 3 pangkat, 27 pangkat. Jadi baik yang ditanya maupun yang diketahui semuanya bisa dijadikan dalam bentuk 3 pangkat ya. Oke, kita coba lihat dari yang diketahui dulu, kita jadikan 3 pangkat. Maka kita dapatkan ini 3 pangkat 2 dipangkatkan M sama dengan 4. Nah, kalau seandainya kita punya A pangkat M dipangkatkan N, ini sama ya dengan A pangkat N dipangkatkan dengan N. Ya, karena nanti hasilnya sama-sama A pangkat MN. Jadi ini sama dengan 3 pangkat M dipangkatkan 2. Ya, sama dengan 4 ya. 4 ini kan 2 pangkat ya. Nah, seperti ini. Nah, maka dapatlah 3 pangkat M-nya ini sama dengan 2. Ya, gitu. Sebenarnya bisa 2, bisa min 2 nih. Ya, coba kita cek dulu untuk yang ditanya. Pertanyaannya 4 dikali 3 pangkat M plus 1. Nah, ini maknanya 3 pangkat M dikali 3 pangkat 1 dikurang 27 pangkat M. Nah, artinya 3 pangkat 3 dipangkatkan M. Nah, kita punya 3 pangkat M ini sama dengan 2. Jadi 4 kali 2 dikali 3 dikurang. Nah, sama aja 3 pangkat M dipangkatkan 3. Nah, seperti ini. Jadi kita punya ini 24 ya dikurang 3 pangkat n kan 2 pangkat 3 8, maka hasilnya adalah 16. Ini solusi pertama ya, jadi sebenarnya bisa plus minus 2 nih ya. Oh enggak deh, ini pasti 2 ya, karena kan 3 dipangkat berapa nggak mungkin negatif. Oke, jadi kita pilih opsinya adalah yang C. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Oke, informasinya adalah kita punya 2 pangkat X sama dengan 3, 3 pangkat Y sama dengan 4, 4 pangkat Z sama dengan 5. Nah, adapun pertanyaannya adalah 2 pangkat X, Y, Z tambah 2. Oke, ini kita coba uraikan yang ditanya ya. Jadi 2 pangkat X kali Y kali Z dikali 2 pangkat 2. Ya, jadi ini kita uraikan yang plus 2-nya. Kemudian 2 pangkat X kali Y kali Z bisa kita tuliskan dalam bentuk 2 pangkat X dipangkatkan Y ya, dipangkatkan Z dikali 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, seperti ini. Coba kita perhatikan 2 pangkat X ini kan tadi di soal adalah 3 ya. Jadi ini 3 pangkat Y jadinya. Nah, kemudian dipangkatin Z. Nah, 3 pangkat Y kita lihat di soal ya sama dengan 4. Maka kita bisa ganti dengan 4, 3 pangkat Y-nya dipangkatkan Z. Nah, kemudian kita juga diinformasikan bahwa 4 pangkat Z ini sama dengan 5 di soal. Ya, maka dapatlah hasilnya 5 kali 4. Ya, sama dengan 20 ya. Nah, jadi opsi yang kita pilih untuk soal nomor 2 adalah yang E ya. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Oke, masih tentang pangkat atau eksponen ya. Nah, coba kita lihat yang bawahnya ini semuanya masih ada pangkat 2. Ya. Nah, semuanya dipangkatin 2. 2, X pangkat sepertiga, Y pangkat setengah, Z pangkat min sepertiga, semua dipangkatkan 2. Coba kalau kita uraikan, maka akan kita peroleh ya bagian bawahnya ini menjadi 2 pangkat 2, 4. X pangkat sepertiga dipangkatkan 2 jadi 2 per 3. Y pangkat 1 per 2 dipangkatin 2 jadi Y pangkat 1. Nah, yang terakhir adalah Z pangkat min sepertiga dipangkatin 2 jadi min 2 per 3. Oke, bagian pembilangnya tetap ya 4, X pangkat 5 per 6, Y pangkat min 2 per 3, Z pangkat 1 per 2. Nah, semuanya ini dipangkatkan min 6. Oke, kita hilangkan dulu ini 4 per 4. Ya. Oke, kita boleh langsung bagi ya antara X pangkat dengan X pangkat, Y pangkat dengan Y pangkat, Z pangkat dengan Z pangkat. Nah, nanti hasilnya dipangkatkan min 6. Ya, boleh juga kita pangkatkan min 6 dulu, nanti baru kita bagi. Nah, coba kalau seandainya kita pangkatkan min 6 dulu, ya, semuanya dipangkatkan min 6, maka kita peroleh X pangkat 5 per 6 dipangkat min 6 jadi X pangkat min 5.
Y pangkat 4 jadinya ya. Min 2/3 kali min 6. Nah, kemudian Z pangkat min 3 dibagi X pangkat 2/3 kali min 6 jadi min 4. Kemudian Y pangkat 1 kali min 6 jadi min 6. Z pangkat min 2/3 kali min 6 ya disama dengan 4 ya. Oke, Z pangkat 4 seperti ini. Nah, kita akan coba lakukan pembagian X pangkat dengan X pangkat, Y pangkat dengan Y pangkat, kemudian Z pangkat dengan Z pangkat. Pembagian pangkat ini jadi pengurangan, maka kita peroleh X pangkat min 5 dikurang min 4 jadi min 1. Y pangkat 4 dibagi dengan Y pangkat min 6 jadi Y pangkat 4 dikurang min 6 jadi 4 tambah 6 10. Nah, yang Z jadi min 3 kurang 4 jadi min 7. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang pangkatnya positif hanya Y pangkat 10 ya. Jadi Y pangkat 10 dibagi dengan X pangkat 1 ya, Z pangkat 7. Nah, seperti ini. Maka dapatlah hasilnya kita pilih opsi yang B ya, opsinya. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 3. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Oke, informasinya hanya X tambah Y sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat 2 pangkat bisa langsung nanti dibagi. Nah, namun di sini 9 pangkat dengan 3 pangkat masih beda nih ya. Nah, kita samakan dulu ya, bilangan dasarnya biar sama-sama 3. Maka kita punya 9 pangkat. 9 ini kan 3 pangkat 2. Langsung dipangkatkan X min 2Y jadi 3 pangkat 2 dikali X min 2Y. Jadi 2X min 4Y. Nah, kemudian dikali 2 pangkat 2X min Y plus 2 dibagi 3 pangkat X min 5Y dikali 2 pangkat X minus 2Y plus 1. Oke, 3 pangkat dengan 3 pangkat kita bagi jadi 2X min 4Y dikurang X min 5Y. Sementara 2 pangkat jadi 2 pangkat 2X min Y plus 2 ya dikurang dengan pangkat X minus 2Y plus 1. Maka akan kita peroleh 3 pangkat 2X dikurang X menjadi 1X atau X min 4Y dikurang min 5Y jadi plus 1Y. Oke, kemudian untuk yang 2 pangkat 2X dikurang X jadi 1X min Y ditambah 2Y jadi plus 1Y. Kemudian 2 dikurang 1 jadi plus 1. Oke, tadi kita diinformasikan bahwa X tambah Y ini sama dengan 3. Ya, maka kita peroleh 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 tambah 1 jadi 4. Ya, maka dapatlah hasilnya 27 dikali 16 ya. Sama dengan berapa nih? 27 kali 16. 432 ya. Ya, 432. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 kita diberikan bentuk pangkat ya, kemudian diakalin 3 hasilnya. Nah, ini kita coba sederhanakan dulu ya. 25 bisa jadikan 5 pangkat, 16 dijadikan 2 pangkat, 27 jadikan 3 pangkat, 625 bisa dijadikan 5 pangkat, 81 bisa dijadikan 3 pangkat. Ya, maka kita akan peroleh akar pangkat 3. Nah, 25 ini 5 pangkat 2 dipangkat setengah jadi 5 pangkat 1. 16 ini 2 pangkat 4. Ya, dipangkati 3 per 4 jadi 2 pangkat 3. 27 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3 jadi 3 pangkat 2. Ya, kemudian 625 ini 5 ya, 5 pangkat 4 dipangkatkan 0,25, 0,25 seperempat ya, jadi 5 pangkat 1 ya. Oke, jadi 5 pangkat 1. Kemudian 81 ini 3 pangkat 4 dipangkatkan 0,5 dipangkatkan setengah jadi 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, seperti ini bisa dicatat langsung 5 pangkat 1, 3 pangkat 2. Nah, seperti ini.
Maka kita peroleh hasilnya berapa nih? Sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Ya, sama dengan 2. Oh, nggak ada di opsi ya. Nggak ada opsinya ya. Oke, jawabannya adalah 2. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 5. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6. Oke, untuk nomor 6 sepertinya kita harus selesaikan dulu ya bentuk penyebut ini. Nah, hasilnya berapa ya? Nah, coba kita misalkan P ya, katakanlah akar dari 6 tambah akar dari 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya sampai tak terhingga. Oke. Apabila kedua ruas ini kita kuadratkan, maka kita peroleh 6 kuadrat sama dengan 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya ya sampai tak hingga. Nah, kalau kita perhatikan ya, sebentar. Ya, kita perhatikan ini bentuknya ada sama dengan P juga ya. Nah, ini adalah P. Ya, maka ada jadi P kuadrat sama dengan 6 tambah P. Nah, seperti ini. Maka kita jadikan langkah selanjutnya persamaan kuadrat dalam bentuk P. Jadi P kuadrat min P min 6 sama dengan 0. Ya, kita faktorkan maka kita peroleh P min 3 dikali P plus 2 ya sama dengan 0. Nah, dapatlah P-nya sama dengan 3 atau P sama dengan minus 2. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk P ini, ya jelas P ini pasti positif ya, lebih besar dari 0. Ya, jadi kita pilih opsi nilai P yang tepat adalah P sama dengan 3 ya. Nah, ini yang memenuhi. Nah, sehingga soal yang kita hadapi 30 dibagi P jadi 30 dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 10. Nah, ini untuk soal nomor 6 kita pilih opsinya yang E. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 6.